Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan umur panjang sehingga kita bisa kembali melanjutkan program ngaji tahsin pekanan yang mana hari ini kita sampai di surah Al-Lail. Di pertemuan sebelumnya sudah sampai di ayat yang ke-15. Jadi sekarang kita akan melanjutkan dari ayat yang ke-16. Jadi seperti biasanya nanti saya akan berikan contohnya ya, contoh bacaan, kemudian bedah tajwidnya. Ya. Setelah itu nanti saya contohkan sekali lagi, kemudian setelah itu nanti kalau ada yang mencoba persilahkan, ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Jika tidak ada, nah nanti langsung dilanjutkan ke ayat berikutnya. Baik, kita mulai saja ya, dimulai dari ayat 16. Saya akan berikan contoh terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 16 surah Al-Lail. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ya, di situ di surah Al-Lail ayat 16 ya, dibuka dengan alladzi. Ya, dibuka dengan alladzi. Alladzi di sini ada lam takrif ya. Alladzi di sini ada lam takrif ya. Lam bertemu dengan lam berarti ini adalah masuk kategori lam syamsiah. Tetapi ternyata di luar sana masih banyak yang mengira bahwasanya alladzi ini masuknya lam qamariyah karena lamnya terbaca begitu. Padahal dia lupa di sini ada dua lam ya. Satunya lam sukun, satunya lam yang berharokat. Nah, yang terbaca lam yang kedua bukan lam ta'rifnya. Sehingga ini masuk ke dalam kategori lam syamsiah. Atau nama lainnya bisa juga disebut dengan idgham syamsi ya. Idgham syamsi atau idgham syamsiah. Sehingga di sini terjadi idgham dari lam ta'rif ke lam yang berharokat menjadi Allah, alladzi. Nah, seperti itu ya. Kemudian di depannya ini mah lupa ya ada hamzah wasol ya. Hamzah wasol ketika dia bersama dengan lam ta'rif maka dia selalu diharokati fathah sehingga dia terbaca a alladzi. Jadi ini bukan alif ya, tetapi hamzah. Kemudian zi di situ ada ya sukun ya setelah kasroh maka zi-nya masuk matobi'i dibaca panjang dua harokat atau cukup satu kali ayun saja. Dua ayunan ya. A zi nah, begitu ya. Allazi kemudian kadzaba di sini ada huruf kaf. Huruf kaf itu tidak sama dengan huruf K di dalam bahasa Indonesia. Dia ada sifat hamas yang ikut keluar ketika
ditunaikan hurufnya baik dalam kondisi sukun ataupun berharokat. Cara paling mudah adalah dengan latihan pronunciation dalam bahasa Inggris. Karena dalam bahasa Inggris huruf kafnya itu selalu ada hamsnya. Jadi bisa membantu untuk latihan ya. Ka, ka, ki, ku. Kadzaba, kadzaba. Kemudian huruf zal, ya, huruf zal. Zal yang bertasydid ini juga sering jadi catatan. Pastikan sejak awal dia setelah huruf kaf tertunaikan, itu langsung menuju ke huruf zal. Ya. Jangan mampir di huruf yang lain. Seringkali malah mampir ke huruf dal, kat, za, atau jadi huruf T. Ya. Kat, zaba. Nah, itu kurang tepat karena jadi berubah hurufnya. Padahal di situ ya hurufnya zal. Kaz, kazza, kazza. Jangan juga berubah menjadi zai. Ini juga sering terjadi menjadi kaza, kaza. Padahal dia bukan huruf zai ya, tapi dia hurufnya zal. Kadzaba, kadzaba. Kemudian huruf ba dia huruf yang tipis. Maka jangan ba, ba, kadzaba, nah, begitu. Sudah tertambah huruf yang lain, ba-nya juga mengeluarkan sifat yang seharusnya tidak dimiliki. Nah, maka pastikan dia ba, bi, bu, kadzaba, kadzaba. Nah, begitu saja. Kemudian di kata yang terakhir di ayat 16 di watawalla wata. Wow dia tipis juga ya. Wow ini cara mengucapkannya dengan dimonyongkan dulu bibirnya. Wa, wa. Bukan wa ya, tetapi wa. Jadi huruf waw ini ya sedikit berbeda dengan huruf w di dalam bahasa Indonesia ya. Jadi waktu Indonesia Barat ya. Waktu, nah, waktu bukan waktu. Nah, kemudian waw itu tipis ya. Tak ini juga sama dengan kaf ya. Tadi sudah dibahas di lafaz sebelumnya ya. Watawa taknya di sini juga ada hamas yang selalu mengikuti huruf tersebut. Nah, maka pastikan dia wata, bukan bukan wata, tetapi wata. Ini juga sama ya. Tak itu cara melatihnya bisa dengan latihan pronunciation dalam bahasa Inggris. Karena huruf ta itu di huruf T dalam bahasa Inggris itu selalu muncul hamesnya. Watawa tadi waw sudah, kemudian la ya. Lam bertasdid, lam bertasdid. Jadi pastikan tunaikan tasdidnya, tetapi jangan terlalu lama. Beberapa masih terlalu lama menjadi watawalla. Nah, itu menahan tasdidnya terlalu lama. Jadi cukup tunaikan seperti membaca dua lam ya dengan sifat tawasudnya. Watawalla, watawalla. Nah, seperti itu. Dan ini juga termasuk huruf yang tipis ya, jangan watawalla la. Nah, itu nanti ada terindikasi ya menebalkan huruf. Maka pastikan yang tipis tetap tipis. Setelah itu di sini ada kalau di mushaf standar Indonesia ini yang kita pakai ya, ini ada apa namanya fathah berdiri ya. Fathah berdiri. Sehingga ini dibaca dua harokat. Atau
kalaupun di sini di Mushaf Madinah biasanya di sini fathah biasa, kemudian ditambahkan ada kecil di sini alif shaghirah. Itu sama ya, karena di sini ada alif maksurah ini ya. Jadi walaupun di sini tidak berdiri sekalipun ya dia tetap dibaca panjang karena ini ada alifnya ya. Alif maksurah, alif yang bentuknya menyerupai huruf ya. Nah, jadi seperti itu ya. Ini ayatnya pendek. Saya contohkan sekali lagi. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Oh, jadi cukup seperti itu ya. Kalau ada yang mau mencoba silahkan. Kalau nggak ada kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Nanti kalau mau mencoba bisa dibuka mic-nya atau angkat tangan ya. Baik, kalau nggak ada kita lanjutkan dulu ya. Di ayat 17. Ayat 17. Wasayujannabuhal atqa. Wasayu ya. Wasayu wawunya tipis juga wa ya. Wa wasayu. Jadi pastikan yang fathah dia membuka mulutnya, kemudian yang dhammah dia mencucu yu. Kemudian yang kasroh wi, nah dia meringis atau menurunkan rahang. Itu bagian dari itsmamul harokat ya. Tetapi ingat jangan terlalu berlebihan ya, tetap sewajarnya. Wasayu, wau tadi sudah, sin dia juga insya Allah huruf yang gampang seperti huruf S di dalam bahasa Indonesia. Wasayu, nah ini ya ini juga perlu diperhatikan dia ada di sini ya, tengah lidah dia di tengah lidah sebelah sini, tengah lidah ke langit-langit ya. Jadi tengah lidah langit-langit atas. Ai, ayu, ayya, ayyi. Jadi wasayu ya, bukan wasayu, yu, ya, bukan yu, tetapi yu, yu, dia lebih lebih ringan. Kemudian jan jannabuha. Huruf jim, ya ini huruf jim hampir sama dengan huruf ba tadi ya, tanbihnya, peringatannya. Huruf jim itu dia tidak memiliki sifat hamas. Ya, ya apa namanya, sehingga tidak diikuti oleh udara yang keluar dari mulut ketika diucapkan. Jadi bukan ja, ja, begitu kan ya. Tetapi dia lebih ringan. Ja, ja, jajan, jahim, jahannam, bukan jahannam ya. Jadi wasayuja, bukan wasayuja. Jadi bedanya di situ ya. Kalau ja itu nanti yang berperan di sini ya, ujung lidahnya. Tetapi kalau ja, nah itu sama dengan ya, tengah lidah. Nah, yang tepat adalah huruf jim itu keluar dari tengah lidah, langit-langit atas. Kemudian di sini ada nun bertasdid, ya. Nah, ini ada gunnah musyaddadah, maka tunaikan dulu gunnahnya, jangan terburu-buru. Nah, ini juga banyak ya. Banyak sekali orang yang mengabaikan gunnah kemarin. Hari apa kemarin? Membersamai orang hafalan, ya. Menyimak orang hafalan ya. Gunahnya semua diterjang gitu. Jadi tidak tertunaikan taronumnya. Maka perlu diperhatikan ya. Gunah dia ada istilahnya ada taronumnya, ada sesuatu yang nikmat di situ, maka tunaikan.
Dan Rasul pun membaca juga seperti itu. Sehingga kita mengikuti apa yang diajarkan karena membaca Al-Quran ada kaidah tajwidnya. Kalau sedang bercakap-cakap bahasa Arab ya terserah ya, tanpa menahan lama gunah nggak ada masalah ya. Misal kita membicarakan misalkan Aina Muhammad, nggak perlu Aina Muhammad, nggak perlu seperti itu. Tapi kalau membaca Al-Quran maka ya dalnya harus ada qalqalahnya, mimnya bertasdid harus ditunaikan gunahnya. Termasuk di sini ya. Janna, janna, jannabuha, ba tadi sudah ya, baknya tipis, kemudian hak di sini jangan sampai tertukar menjadi hak. Nah, ini kemarin sore juga ada ya beberapa yang seperti itu. Haknya beberapa kali tertukar menjadi hak, menjadi jannabuha. Harusnya kan jannabuha, ha, hi, hu. Jadi seperti huruf hak di dalam bahasa Indonesia. Ya. Huruf hak di dalam bahasa Indonesia kita. Kemudian di sini ada alif setelah fathah bertemu dengan hamzah wasal di al-atqa. Nah, maka matnya hilang menjadi pendek menjadi jannabuhal, bukan jannabuhal. Jadi haknya tidak lagi menjadi panjang tetapi menjadi pendek karena matnya dibuang atau dihadzafkan. Itu adalah kaidah iltiqaus sakinain ya. Kemudian di sini ada lam takrif ya, al-atqa ya, karena dia di tengah kalimat maka hamzah wasalnya tidak terbaca. Ya, sehingga langsung ke huruf lam dan ini lam qamariyah atau bisa juga disebut dinamai dengan idhar qamari ya, idhar qamari. Izhar qamari berarti dia dibaca dengan cara izhar. Apa itu izhar? Izhar itu adalah jelas ya. Apanya yang jelas? Yang jelas adalah hurufnya dan sifat-sifatnya. Nah, jadi tidak sembarang jelas ya. Yang jelas adalah hurufnya serta sifat-sifatnya. Maka jangan sampai terbaca dengan hal a, hal a. Itu hurufnya jelas betul, tapi sifatnya nggak jelas. Karena lam tidak memiliki sifat syiddah. Lam itu punyanya adalah tawasud. Maka kalau tawasud jangan ditekan seperti itu. Hal a, hal a, alha, nah begitu. Bukan alhamdu, tapi alhamdu. Nah, seperti itu ya. Itulah makna dari izhar. Jelas hurufnya, jelas sifat-sifatnya. Kemudian atqo, di sini ada hamzah ya. Yang depan tadi hamzah wasal, yang ini hamzah kotok. Hamzah kotok. At, hamzahnya dibaca dengan jelas i, u. A, i, u ya. Tidak perlu sampai a, gitu ya. Cukup dia seperti kita mengucapkan aku, aku, kamu. Nah, A-nya kan begitu, bukan komu, nah, tapi kamu, aku, saya, i. Dan tidak perlu terlalu lebar mulutnya ya. Tidak perlu sampai membuka 5 jari atau 4 jari masuk ya. Cukup dibuka
sewajarnya atau kalau saya lupa kata siapa itu Ustadz siapa itu tabasyum ya, membuka sambil tersenyum. Nah begitu. Cukup seperti itu. Kalau itu enggak tabasyum itu ya. Kemudian huruf tak sukun. Nah, pastikan tak sukun ini ya tertunaikan. Salah satunya ada syiddah dan hamas ya. Maka jangan ko, tetapi at 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 ko at ko. Nah, begitu ya. Nah, kofnya ya ini seperti yang tadi saya sampaikan ya. Oh, di sini kofnya kan miring rokatnya. Kalau 16 kan fathah berdiri. Kalau 17 ini kan kofnya fathahnya nggak berdiri. Kok dibaca panjang? Kenapa gitu kan? Ya ini ada alifnya di sini. Ya, namanya alif maksurah. Jadi ini rumusnya sama alif setelah fathah. Maka qafnya dibaca dua harokat ya. At al atqo nah, gitu. Dan huruf qaf ya pastikan dia pangkalnya naik ya karena memang qaf ya letaknya di situ. Dan jangan sampai seperti huruf kaf ya menjadi ko nah, begitu. Seringkali ada apa nya yang keluar itu juga enggak tepat ya. Atau kalau enggak terlalu besar eh, ceklukannya ya. Qol at qo begitu. Itu juga enggak tepat ya. Jadi yang tepat ya cukup naikkan pangkal lidah dengan wajar ko i u begitu aja. At ko begitu. Dan tidak perlu monyong karena dia harokatnya fathah ya, bukan dhammah. Baik, pembahasan tajwidnya cukup ya. Kita lanjutkan. Saya berikan contoh sekali lagi. Wasayujannabuhal atqa. Nah, jadi cukup seperti itu saja. Ada yang mau mencoba atau enggak ada? Saya Ya. mau Ustaz. Oh ya, silakan Bu. Ya. أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Haknya coba diulang lagi Bu. Ya. أعوذ بالله من الشيطان Hi الرجيم. Bu. Himina, Hah? bukan hi. Hi. Bukan hi, himin. Kalau hi dia cenderung ke hak nanti ya. Hmm. Hmm. Saya ulangi Ustaz. Ya, أعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ya, بسم الله الرحمن الرحيم. Ustadz, boleh dari aladi ayat sebelumnya, Ustadz? ya boleh. Iya. Tadi belum ada yang praktek, nggak apa-apa boleh. Iya. Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Ya, Ustadz. Ya, cukup Bu begitu. Betul? Ya, Iya. lanjut Bu. Wasayujannabuhal atqa. Nah, ini Bu haknya kembali lagi menjadi Bisa. buha, buha, ha, bu, buha, buha. Wah, ya. Hmm. Wasayujannabuhal atqa. Nah, begitu ya, buha ya. Buha, buhal, atko. Nah, begitu ya. Kayaknya sih, Ustadz mungkin kayaknya kalau H ini benar-benar dibuka gitu kali rahangnya daripada itu ya Ustadz ya. Benar-benar dibuka gitu kayaknya ya kalau Daripada apa, saya Bu? sih. H, H, H. Sebenarnya
rahangnya mau membuka seberapapun sama saja, Bu. Nggak ada bedanya. Karena dia kan huruf tenggorokan. Iya, Iya, huruf tenggorokan. Jadi yang berperan tuh bukan rahangnya mau dibuka seberapa, tetapi ya yang digetarkan di sini yang lebih tepat ya. Mau rahangnya dibuka lebar ataupun mm, tidak, ya dia mm, nggak akan ada perubahan selama yang bergetar itu tempatnya tepat. Kalau H iya, ya di pangkal tenggorokan yang paling bawah, kalau H dia ada di tengah. H, H. Nah, ini rang saya nggak berubah. H, 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 H. Begitu. Nggak ada kemudian H, H, nggak pengaruh juga. H, 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 H. Karena memang itu yang berperan tenggorokannya. Rahang kan hanya dipakai untuk mengeluarkan suaranya saja. Tapi kalau mingkem ya tentu beda suaranya. Tapi kalau iya, membuka walaupun enggak terlalu besar, nah dia sudah cukup. Kalau memang yang digetarkan itu tepat, begitu. iya. Berarti memang tempatnya salah ya, saya ya Ustadz ya. Ya, tempatnya terlalu atas, Bu. Jadi perlu diturunkan. Terlalu ke Ke- atas Ustadz. Iya, karena hak kan di sini. Kalau Hmm, hak kan di sini di bawah. hmm. Iya, Berarti jadi eh, tambah ini lagi apa ya, tambah kuat lagi ya gitu mungkin ya Ustadz ya. Sayanya lebih apa ya, lebih kuat, lebih power lagi gitu ya Ustadz ya. Ngeluarin. sebenarnya dua-duanya itu dia huruf lemah, Bu. Nggak ada yang Hmm, kuat. Jadi hmm, bukan bukan tambah kuat, ya tetapi yang digetarkan diubah. Bukan iya, tengah tenggorokannya, tetapi yang bagian bawah. Begitu. Kalau iya, masalah kuat lemah, dua-duanya itu sebenarnya huruf lemah. Tidak ada yang kuat. iya, Begitu. iya, H iya, itu juga lemah, H itu juga lemah itu kan. Bahkan huruf H itu saking lemahnya dia perlu diperjelas karena kalau Kofak. enggak naik ke huruf H tadi itu. Nah, itu sering kali terjadi. Begitu. Maka yang pastikan yang bergetar yang bagian bawah. Bagian Begitu. bawah. Iya, Ya baik Ustadz. Berarti ya memang salah ya. Belum ketemu tempat makrotnya iya. ketemu ya. Enggak apa-apa, Bu. Pelan-pelan. Saya ada juga apa yang belajar itu apa namanya. Mulai dari belajar tahsin sampai kemudian lanjut ke talaki itu sudah berapa? Setahun atau 2 tahun itu. Huruf yang lain itu bisa semua ya. Dari Hamzah sampai ya itu ya saya katakan ya, cukup lah ya sudah ya, mencukupi sudah terlihat beda-bedanya. Tapi satu huruf ini hak dengan hak ini nggak bisa. Ini Salah. 2 tahun itu masih belum bisa, gitu kan. Baru ketika dia terus belajar sudah mulai bisa merasakan dan itu ternyata lama prosesnya. Jadi memang ya setiap orang prosesnya beda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat ya karena memang faktornya banyak ya. Entah faktor usia, entah faktor kondisi mulutnya, kondisi lidahnya dan sebagainya atau mungkin faktor yang lain yang kita nggak tahu. Jadi kalau belum bisa ya kuncinya ya cuman 3 yang seperti sering saya ulang-ulang ya. Terus belajar, terus berlatih. Ya. Yang kedua terus disetorkan, ya artinya ya terus membaca dengan disimak. Dan yang ketiga Iya, ini ya terus berdoa kepada Allah untuk meminta kemudahan. Ya udah itu aja, nggak ada tips yang lain begitu. iya. Iya baik Ustadz. Iya. Semoga doa, semoga doanya Ustadz ya. Ya, Semoga doa. amin, amin. Semoga Allah mudahkan. Amin, amin. Baik, ada lagi yang mau mencoba? Kalau nggak ada, kita lanjutkan di ayat yang ke berapa? 18 berarti ya.
Ayat yang ke-18. Bentar. Ya, ayat ke-18. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Alladzi, ya, ini sama dengan yang tadi ya. Alladzi sudah dibahas tadi ya. Maka di sini ya, lam takrif ya, lam syamsiah, itu lam samsi. Kemudian zinya dua harokat, mat tabi'i atau mat asli. Kemudian yu'ti ya, yu'ti. Di sini ada hamzah sukun ya. Hamzah punya sifat salah satunya adalah syiddah. Maka pastikan hamzahnya ini dibaca dengan tahqiq ya, atau dengan jelas ya. Jangan yu'ti, yu'ti. Nah, masih banyak yang membaca begitu. Maka pastikan dia syiddahnya tertunaikan ya. Yu, yu'ti, mu'min, mu'min, yu'ti ya. Yu'ti, nah begitu. T-nya dua rokat, ada hamznya seperti yang sudah dibahas sebelumnya. Kemudian malahu ya, mimnya alif setelah fathah berarti pastikan panjang dua rokat. Dan ini mimnya huruf tipis ya. Ma, bukan ma, tetapi ma. Malahu, ya ini juga haknya jangan sampai tertukar dengan hak. Kemudian lamnya juga tipis ya. Mim tipis, lam tipis, hak pun juga tipis ya. Walaupun ada beberapa ustadz yang mengatakan hak itu tebal, hak itu tipis. Tapi ya kita mengacu kepada kaidah yang sudah umum dianut oleh para ulama-ulama terdahulu bahwasanya hak itu dia tetap huruf tipis. Jadi kalau ada yang mengatakan hak itu tebal, mungkin perlu dipertanyakan kok bisa tebal dari mana. Padahal dia tidak punya sifat isti'la. Seperti itu ya. Malahu, hunya di sini ada dhammah terbalik. Ada dhammah terbalik, ada hu yang diapit oleh dua huruf hidup, yaitu lam dengan ya. Maka ini hukumnya adalah matsilah qasirah. Matsilah yang dibaca qasar, dibaca pendek dengan kadar dua harokat. Malahu yatazakka ya. Yataza ini seringkali beberapa belibet menjadi yataya begitu. Jadi zainya tertukar menjadi ya atau dua-duanya menjadi zai. Maka ini perlu diperhatikan yang depan ya, yang belakang zai. Yataza, yataza. Kemudian di sini ada huruf kaf yang bertasdid ya. Yatazakka. Beda dengan tadi yang kadzaba ya. Kalau kadzaba dia ada rokhwahnya. Kalau kaf dia itu syiddah. Maka kalau zal kan kadza, kadza ya. Alirkan dulu. Kalau kaf enggak ya. Yatazakka. Yatazakka. Nah, bedanya huruf syiddah dengan huruf rokhwah ketika tasdid salah satunya itu. Nah, cuman kadang seringkali yang rokhwah juga terbaca syiddah tadi. Kadzaba, kadzaba. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian. Sudah kita bahas tadi ya. Baik, seperti itu pembahasannya. Ini ayat yang pendek ya. Saya ulang sekali lagi. Allazi
malahu yatazakka. Nah, seperti itu ya. Silakan kalau mau ada yang praktek atau bertanya. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Saya mau Boleh. Ustaz. Ustaz, Ya, boleh. Siapa dulu ini? Ada dua ya. Silakan, silakan Ustaz. Pak Roman, siap silakan. Ustaz. Cerita Ustaz apa langsung aja Ustaz? Boleh? Langsung boleh, tahu juga. Nggak masalah ya. Langsung aja Ustaz ya. Ya, boleh, boleh. الذي يؤتي ماله يتزكى. Nah, sudah bagus, cuman di belakang itu ya, masih ada nempel suara hamzah, ka, ka, huruf yang berharokat, muaranya tidak di tenggorokan, tetapi di rongga mulut di al-jauf. Yatazakka, ka, bukan ka. Nah, begitu. Ya, coba diulang sekali lagi. الذي يؤتي ماله يتزكى. Nah, seperti itu ya. Memang beberapa orang otomatis menambahkan hamzah ya. Kemarin Sabtu pagi pas privat juga begitu ya. Ada yang kebiasaan memang ya. Sudah lama Ustadz begini begitu kan. Ya nggak apa-apa nanti pelan-pelan kalau sering diingatkan, sering dilatih, nanti insya Allah akan ya membentuk kebiasaan yang baru. Baik, Bu Wilma mau praktek? Mau Ustaz. Ya, Mau Ustaz. silakan. Allah alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya, seperti itu, Bu. Haknya lebih baik daripada yang sebelumnya. Tinggal di ini aja, dikonsistenkan ya. Karena kan sudah bisa sebenarnya. Cuman karena mungkin terpengaruh kebiasaan lama, ya, jadi belum konsisten. Begitu. Ya, kurang Baik, Ustaz. kalau nggak ada kita lanjutkan ke ayat berikutnya. Ayat 19. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. Wama ya, waw tipis tadi sudah ya. Ma juga tipis, pastikan ma bukan me tapi ma ya. Kemudian li ahadin ini tipis semua ya. Lam tipis, hamzah kotoknya juga tipis, haknya pun juga tipis ya. Hak. Pastikan suaranya juga halus ya. Ha ha ha. Li ahadin. Ya. Kemudian dal ini mungkin perhatiannya seringkali di huruf dal. Huruf dal dia tidak punya sifat hames ya. Dia adanya jahar. Jadi bukan li ahadi. Nah, seringkali li ahadi, di begitu. Jadi pastikan li ahadi. Yaum al alladzi dzal ya. Li ahadi, bukan li ahadi. Biasanya orang Jawa logatnya begitu. Atau kalau enggak dia terlalu naik ke tempatnya lam menjadi li ahadi. Nah, li ahadi. Itu juga ya kurang sesuai juga. Karena dal kan ujung lidah di tempat tumbuhnya gigi seri atas ya, di gusi. Jadi ya di sekitar situ saja. Jangan terlalu turun, jangan terlalu naik. Kemudian di sini ada tanwin bertemu dengan ain ya. Jadi dia izhar halqi.
Idhar halqi ya. Seperti yang tadi saya jelaskan, idhar dibaca jelas ya, jelas hurufnya, jelas sifatnya. Nah, hurufnya apa ini? Ya, ini tanwin ya, berarti dia hurufnya adalah nun sukun. Ya, sehingga ya li ahadin ya. Nun punya sifat tawasud sama dengan lam. Maka jangan di ahadin indahu. Karena nun sifatnya adalah tawasud ya, bukan syiddah. Sehingga tanwin di sini ya dia jelasnya mengarah ke dipersepsikan sebagai huruf nun. Karena tanwin adalah nun sukun ziyadah yang dia terbaca tetapi tidak tertulis. Maka dibaca dengan li ahadin i. Nah, begitu ya. Jadi tawasudnya tunaikan kemudian pindah ke huruf berikutnya. Kemudian indahu ya, nun sukun bertemu dal ini ikhfa hakiki, maka ada gunnahnya. Tunaikan gunnahnya, jangan tergesa-gesa. Sama seperti tadi ya di sini nun bertasdid. Nah, tunaikan gunnahnya, sempurnakan, baru kemudian berpindah ke huruf berikutnya. Ini tadi sudah ya, mad silah qasirah. Jadi sudah dibahas di ayat sebelumnya. Kemudian ini ada nun sukun bertemu dengan nun. Nah, ini juga idgham bigunnah. Peleburannya sempurna, maka idghamnya idgham kamil juga. Sehingga ya sama ada gunnahnya juga. Inda dengan minni, nah, itu kadarnya sama. Termasuk dengan nikmatin tu. Nah, ini juga ada gunnahnya, kadarnya pun juga sama. Kemudian di sini ada ain sukun ya. Ain sukun, pastikan ain sukun tidak tertukar dengan hamzah. Kalau jadi syiddah menjadi ni ya, ni ya. Ni itu jadi berubah. Jadi pastikan tawasudnya tertunaikan ya. Ni'ma, ni'ma begitu ya. Ni'matin tujza begitu ya. Nah, kemudian ini jim yang sukun juga ada qalqalahnya ya. Tujza begitu ya. Jangan menjadi tetapi tujza. Dan zainya juga dua harokat ya. Tanda benderanya ini tidak dipakai karena dia wakaf di ayat 19. Begitu. Baik, seperti itu contoh bedah tajwidnya ya. Saya contohkan sekali lagi. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Silakan kalau ada yang mencoba. Boleh Ustaz, lagi Ustaz. Gimana? Kecil Lagi. suaranya. Coba lagi Ustaz. Oh ya, boleh. Silakan. وما لأحد عنده من نعمة تجزى. Ya, begitu cukup. Ada lagi? Saya Ustaz. Ya, boleh, silakan. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Ya, cukup juga seperti itu ya. Nah, ini sudah nggak ada masalah Bu untuk huruf haknya ya. Jadi nanti tinggal di ini aja dikonsistenkan di apa namanya di rumah. Iya. Ya, kadang-kadang dapat kadang enggak gitu loh Ustaz. Iya, Saya. nggak apa-apa Bu. Tapi kalau sudah konsisten, insya Allah ya dapat terus ya. Ya, amin Baik. insyaallah.
Kita lanjutkan ya. Nggak ada lagi yang praktek. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Nah, ayat 20. Il ayat 20. Illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Illa ini sama tadi ya, lam bertasydid, jangan ditahan lama-lama. I-nya juga pastikan bunyinya kasroh ya, bukan illa, illa. Masih sering beberapa membaca dengan illa. Bismillah ya begitu. Maka pastikan dia i ya. I dia meringis i. Nah, begitu. Illa betigha ya. Illa betigha baknya bak sukun ya apa namanya? Sebentar. Illa betigha ya bak bak sukunnya dia apa namanya qalqalah ya. Ya pastikan terpantul kemudian T-nya tadi sudah, kemudian ghain ya, illa btigha ini ada mat wajib dibaca dua rakaat. Mohon maaf salah ya, 4 rakaat. Kemudian hamzahnya dibaca dengan jelas. Kemudian wajhi, ini jimnya juga tadi sudah. Rabbihi ya, ini juga tadi sudah baknya Rabbihil a'la. Ainnya juga tadi sudah. Kemudian satu lagi ya, sekalian ayat 21. Wala saufa yarudho. Wala saufa yarudho. Ini roknya tebal ya. Yar, bukan yar, tetapi yarudho. Ya, huruf dot, dia di sisi lidah geram atas. Boleh kanan, boleh kiri. Jadi bukan yardo, tapi yardo. Au, il, do, au, do. Nah, seperti itu. Baik, silakan kalau ada yang mau mencoba ayat 20 dan 21. Ya Ustaz, lagi Ustaz. Ya, boleh silakan. إلا ابتغاء إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى Lam kesin jangan dipisah, jangan wala saufa, wala sau, sambung Siap. saja. ولسوف يرضى Ya, begitu ya. Cukup ya, baik. Enggak ada lagi? Bu Bilma mau lagi? Bang Ustaz. Ya. Illa batigha'a wajhi rabbihil a'la. Betul Ustaz? Ya, cukup begitu, Bu. Wala saufa yaru. Wala saufa yarudho. Ya, itu juga cukup juga ya huruf dotnya, oroknya juga. Ya, seperti itu sudah cukup untuk ketebalannya. Baik, ada pertanyaan? Kalau nggak ada kita cukupkan ya temuan kita di pagi hari ini. Cukup ya sepertinya ya. Baik, kalau nggak ada, insya Allah kita sambung di pertemuan berikutnya. Kita akhiri pertemuan kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukuran Ustaz. Ya, afwan. Jazakumullah khair.